Banyak PT keluarga bukan hancur karena miskin, tapi karena diwariskan tanpa sistem. Banyak orang mengira kalau sebuah PT sudah punya aset, kantor, pelanggan, tanah, dan nama besar, maka perusahaan itu akan aman diwariskan. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Justru banyak PT keluarga mulai retak setelah pendirinya meninggal. Bukan karena bisnisnya langsung jelek, bukan karena asetnya hilang, bukan juga karena pasarnya tiba-tiba runtuh, tetapi karena satu hal yang sering dilupakan. Pendiri membangun perusahaan dengan keberanian, tapi tidak selalu meninggalkan sistem yang bisa dilanjutkan oleh ahli waris. PT warisan sering lebih cepat hancur daripada PT pendiri. Kalimat ini terdengar keras, tapi dalam banyak bisnis keluarga ini sering terjadi. Saat pendiri masih hidup, semua orang tahu siapa pusat keputusan. Vendor percaya, pelanggan tenang, karyawan patuh, keluarga tidak terlalu berani ikut campur. Tapi setelah pendiri wafat, pertanyaan mulai muncul. Siapa yang berhak memimpin? Siapa pemegang saham yang sah? Aset ini milik PT atau milik keluarga? Tanah kantor ini atas nama siapa? Kas perusahaan boleh dibagi atau harus dipakai untuk operasional? Di titik inilah banyak PT warisan mulai goyah. Bukan karena kurang aset, tapi karena sistemnya tidak pernah disiapkan. Dari luar, PT keluarga sering terlihat sangat kuat. Punya gedung, punya kantor, punya pelanggan, punya nama besar, punya tanah, punya sejarah panjang. Orang luar melihatnya sebagai perusahaan mapan. Tapi yang tidak terlihat dari luar adalah apakah perusahaan itu punya sistem yang rapi? Apakah data sahamnya jelas? Apakah aset PT sudah dipisahkan dari aset pribadi? Apakah laporan keuangannya tertib? Apakah tanah yang dipakai perusahaan sudah sesuai dokumennya? Apakah pengurusnya punya kewenangan yang jelas? Karena setelah pendiri meninggal, yang diuji bukan hanya aset perusahaan, yang diuji adalah struktur di balik aset itu. Jika yang diwariskan hanya hasil, bukan sistem, maka perusahaan besar pun bisa mulai retak. Masalah pertama dalam banyak PT keluarga adalah ini. Perusahaan hidup dari figur pendiri. Pendiri tahu siapa pelanggan utama, pendiri tahu vendor mana yang penting, pendiri tahu tanah mana yang masih sensitif, pendiri tahu utang mana yang belum selesai, pendiri tahu siapa karyawan yang bisa dipercaya, pendiri tahu keputusan mana yang harus diambil cepat. Tetapi seringkali semua pengetahuan itu hanya ada di kepala pendiri. Tidak ditulis, tidak dibuat SOP, tidak dibuat database, tidak diajarkan pada generasi penerus. Akhirnya, ketika pendiri tidak ada, perusahaan seperti kehilangan ingatan. Ahli waris mungkin menerima nama besar, tapi tidak menerima peta lengkap untuk menjalankannya. Inilah alasan mengapa PT pendiri bisa terlihat kokoh, sedangkan PT warisan mudah bingung arah. Kesalahan kedua yang paling sering terjadi adalah salah paham antara saham, aset, dan jabatan. Mewarisi saham tidak sama dengan bebas mengambil aset PT. Kas PT bukan uang warisan bebas pakai. Tanah PT bukan otomatis bisa dibagi. Direktur bukan jabatan turun-temurun. Dalam PT harus dibedakan dengan jelas. Saham adalah hak kepemilikan dalam perseroan. Aset PT adalah milik badan hukum perseroan. Jabatan direktur adalah posisi pengurus yang harus ditetapkan sesuai mekanisme. Kalau tiga hal ini dicampur, konflik bisa muncul. Satu pihak merasa sedang mengambil hak waris,
Pihak lain merasa aset perusahaan sedang diambil sepihak. Padahal masalahnya sering bukan karena niat buruk. Masalahnya karena sejak awal tidak ada pemahaman hukum dan tata kelola yang jelas. Karena itu, saham, aset, dan jabatan harus dibaca terpisah. Dalam PT keluarga, tanah sering menjadi bom waktu terbesar. Tanah kantor masih atas nama pendiri, gudang berdiri di tanah keluarga, aset dibeli memakai uang PT, tetapi sertifikat masih atas nama pribadi, bangunan dipakai perusahaan, tapi tidak ada perjanjian tertulis. Selama pendiri masih hidup, semua terasa aman. Karena keluarga percaya, karyawan tidak bertanya, vendor tidak peduli, pelanggan hanya melihat bisnisnya jalan. Tetapi setelah pendiri wafat, tanah bisa berubah menjadi sumber konflik. Ada ahli waris yang merasa tanah itu milik keluarga, ada pengurus yang merasa tanah itu aset perusahaan, ada pihak yang ingin menjual, ada pihak yang ingin mempertahankan. Dan kalau status tanah tidak jelas, perusahaan bisa terganggu, bank bisa ragu, investor bisa mundur, pembeli aset bisa takut, keluarga bisa saling klaim. Karena itu, tanah dalam PT warisan tidak boleh dibiarkan abu-abu, harus dipetakan sebelum menjadi sengketa. PT warisan biasanya tidak rusak dalam sehari, kerusakannya terjadi pelan-pelan. Awalnya keputusan mulai lambat, RUPS berubah menjadi rapat emosi, direktur dipilih karena hubungan darah bukan kompetensi, dividen dipaksa keluar padahal bisnis masih butuh modal kerja, laporan keuangan tidak rapi, pelanggan dan karyawan mulai kehilangan arah. Lama-lama perusahaan yang dulu kuat mulai kehilangan kepercayaan, vendor mulai berhati-hati, karyawan terbaik mulai pergi, pelanggan lama mulai pindah, aset mulai dijual untuk menutup masalah. Akhirnya perusahaan bukan mati karena miskin, perusahaan mati karena kacau. Dan kekacauan itu biasanya dimulai dari hal yang dianggap kecil. Dokumen tidak rapi, peran tidak jelas, uang tercampur, tanah belum beres, keluarga tidak punya aturan main. Kalau beberapa tanda ini mulai muncul, maka PT warisan sedang rawan. Dokumen PT tidak lengkap, status saham ahli waris belum jelas, rekening PT dipakai campur dengan kebutuhan pribadi, tanah kantor belum atas nama yang tepat, tidak ada laporan keuangan yang tertib, pengurus tidak jelas kewenangannya. Tanda-tanda ini tidak boleh dianggap sepele. Karena ketika konflik belum besar, semuanya masih bisa dirapikan dengan lebih tenang. Tetapi kalau dibiarkan terlalu lama, masalah akan semakin mahal. Mahal secara biaya, mahal secara waktu, mahal secara hubungan keluarga, mahal secara reputasi perusahaan. Banyak keluarga baru mencari bantuan setelah konflik meledak. Padahal jauh lebih baik membaca peta sejak awal sebelum semuanya menjadi sengketa. Kalau Anda punya PT keluarga atau usaha warisan, jangan langsung rebutan hasil. Jangan langsung bicara siapa dapat berapa. Jangan langsung menjual aset. Jangan langsung menarik kas perusahaan. Jangan langsung mengganti semua orang lama. Jangan langsung mengambil keputusan besar dalam kondisi emosi. Lakukan ini dulu. Pertama, amankan dokumen penting. Kedua, petakan ahli waris dan saham. Ketiga, pisahkan aset PT dan aset pribadi. Keempat, audit tanah, hutang, dan izin usaha. Kelima, tetapkan pengurus yang kompeten. Keenam, bangun sistem laporan dan digitalisasi. Warisan bisnis harus dirawat dengan struktur, bukan emosi. Karena bisnis keluarga tidak cukup dijaga dengan rasa hormat kepada pendiri. Ia harus dijaga dengan dokumen, sistem, dan aturan main yang jelas. PT pendiri sering kuat karena karisma.
pendiri punya pengalaman, pendiri punya keberanian, pendiri punya jaringan, pendiri punya wibawa, pendiri punya insting bisnis yang dibangun dari jatuh bangun bertahun-tahun. Tetapi PT Warisan tidak bisa hanya hidup dari nama besar pendiri. Generasi penerus harus membangun 6 hal: sistem, legalitas, laporan, kepemimpinan, digitalisasi, tata kelola keluarga. Generasi pertama mungkin menang karena nekat, tapi generasi kedua hanya bisa bertahan kalau tertib. Tertib dokumen, tertib saham, tertib aset, tertib laporan, tertib kewenangan, tertib komunikasi keluarga. Kalau tidak, nama besar pendiri hanya akan menjadi kenangan, bukan fondasi masa depan. Kalau Anda punya PT keluarga atau usaha warisan, jangan tunggu konflik menjadi sengketa. Mulailah dari membaca peta saham, peta ahli waris, peta aset tanah, peta dokumen PT, peta utang, peta pengurus, peta izin usaha. Karena banyak konflik bisnis keluarga sebenarnya bisa dicegah kalau sejak awal semua pihak mau duduk bersama dan membaca dokumen dengan jernih. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pendiri. PT Warisan tidak hancur karena diwariskan. PT Warisan hancur ketika yang diwariskan hanyalah aset, sementara sistemnya tidak pernah disiapkan. Untuk konsultasi awal legalitas PT CV Aset Usaha dan Struktur Bisnis Keluarga, hubungi WhatsApp 0817286283. Jika video ini bermanfaat, simpan dan bagikan kepada keluarga atau rekan bisnis yang sedang mengelola usaha warisan. Karena seringkali satu keputusan yang tertib hari ini bisa mencegah sengketa besar di masa depan. Sampai bertemu di video edukasi berikutnya.